Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Rumah Belajar? Perkenalkan, saya Arin Kristianti, guru IPA kelas 7 dari SMP Negeri 2 Ciomas, Kabupaten Bogor. Dalam video kali ini, saya akan menampilkan materi tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, dengan submateri, lingkungan, ekosistem, dan komponen-komponennya. Sahabat Rumah Belajar, pernahkah kalian mengamati lingkungan di sekitar tempat tinggal kalian? Di dalam lingkungan tersebut pasti terjadi interaksi ya antara makhluk hidupnya. Nah, interaksi yang terjadi itu terjadi karena makhluk hidup itu tidak bisa hidup sendiri. Pada pembelajaran kali ini, sahabat Rumah Belajar, tujuannya adalah satu, mengidentifikasi konsep lingkungan beserta komponen-komponennya. Dan yang kedua adalah mengidentifikasi satuan-satuan dari ekosistem. Baik sahabat Rumah Belajar, kita mulai dengan materi selanjutnya, yaitu tentang ekologi, ekosistem, dan lingkungan. Kita mempelajari dulu ya definisi dari kalimat-kalimat tersebut. Pengertian ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, sedangkan ekosistem adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Kemudian, lingkungan adalah segala sesuatu yang terdapat di sekitar makhluk hidup. Sahabat Rumah Belajar, komponen ekosistem ini terdiri dari dua bagian, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Kita bahas dulu ya komponen biotik. Komponen biotik, bio artinya hidup, berarti komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari benda-benda hidup. Nah, komponen biotik ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah produsen. Produsen adalah organisme yang dapat mengolah dan memasak makanannya sendiri atau dikenal sebagai istilah autotrof. Contoh yang termasuk dalam produsen ini adalah tanaman hijau daun atau tanaman yang mengandung klorofil ya, di mana dengan bantuan sinar matahari tanaman ini bisa melakukan proses fotosintesis, yaitu proses memasak makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari. Yang selanjutnya adalah komponen ekosistem biotiknya adalah konsumen ya. Nah, konsumen ini adalah organisme yang tidak bisa mengolah masakannya sendiri. Jadi dia tergantung pada produsen. Contohnya adalah hewan dan manusia. Jadi kita manusia dan hewan itu termasuk konsumen atau pemakai. Nah, sahabat Rumah Belajar, berdasarkan makanan yang dimakan oleh konsumen itu dibedakan lagi menjadi 3 bagian loh. Yang pertama adalah karnivora ya. Jadi karnivora ini adalah konsumen atau organisme yang memakan daging. Biasanya ini didominasi oleh hewan-hewan buas ya. Contohnya singa, harimau, serigala, dan lain-lain ya. Yang kedua adalah herbivore. Herbivore adalah konsumen atau organisme pemakan tumbuhan. Contohnya adalah kambing, rusa, kerbau, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah omnivora, yaitu organisme pemakan segala. Segala di sini maksudnya pemakan tumbuhan dan hewan. Contohnya manusia, kemudian orang hutan, tikus, dan lain-lain. Ya, nah itu adalah makanan-makanan pembagian tipe-tipe konsumen berdasarkan makanannya. Ya, nah komponen biotik yang ketiga yaitu pengurai atau dekomposer, yaitu adalah organisme yang berperan menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati ya. Jadi dia yang makhluk hidup yang sudah mati itu kemudian diuraikan menjadi jasad-jasad renik yang
mungkin nanti berguna. Misalnya pada cacing tanah ya, contohnya itu dia bisa menggemburkan tanah ya. Jadi contoh yang termasuk pemurah itu jamur, bakteri, juga cacing tanah ya. Sahabat Rumah Belajar, kita lanjutkan ya komponen ekosistem yang kedua, yaitu yang termasuk dalam abiotik ya. Dari katanya abiotik, A itu artinya tidak, bio hidup, berarti komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda-benda yang tidak hidup. Contohnya sinar matahari, air, udara ya. Nah, masih banyak lagi ya. Sahabat Rumah Belajar, antara komponen biotik dan komponen abiotik itu saling mempengaruhi loh dalam membentuk keseimbangan ekosistem. Kita masuk tujuan kedua, yaitu mengidentifikasi satuan-satuan dari ekosistem. Nah, satuan dari ekosistem itu dimulai dari bagian yang paling kecil atau paling sederhana, yaitu individu. Ya, individu, kemudian populasi, komunitas yang akhirnya akan berinteraksi dengan lingkungannya dalam suatu ekosistem. Seperti pada gambar berikut ya, kita lihat. Di situ ada gambar satu ekor rusa. Nah, satu ekor rusa ini termasuk dalam satu individu ya. Nah, jadi pengertian dari individu adalah satu makhluk tunggal sendirian ya. Nah, sekumpulan individu ini, jika rusa ini berkumpul dengan teman-temannya, dia akan membentuk yang namanya populasi ya. Jadi populasi itu adalah sekumpulan individu yang sejenis. Jadi kumpulan rusa, kumpulan ayam, kumpulan kerbau, kumpulan sapi, itu namanya populasi. Jadi di dalamnya itu adalah individu-individu yang sejenis ya. Nah, sekumpulan populasi ini kemudian akan membentuk suatu namanya komunitas. Nah, jadi dalam komunitas ini adalah berkumpul dari berbagai macam populasi. Ada populasi rusa, populasi jerapah, populasi kerbau, misalnya populasi singa, harimau. Nah, itu namanya komunitas. Nanti di dalam komunitas ini dia akan berinteraksi dengan lingkungannya, membentuk suatu ekosistem. Nah, sahabat Rumah Belajar, demikian materi kali ini ya, kita cukupkan dulu. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar. Belajar kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.